Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, terlambat bertemu kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan channel YouTube AB Ministry ini. Tempat kita untuk saling berbagi, saling menguatkan dan saling berdoa. Sehingga kita senantiasa sungguh-sungguh di dalam penyertaan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di ibadah subuh Paskah. Biasanya ibadah ini dilaksanakan di gereja kita masing-masing pada jam 5 atau jam 6 pagi-pagi sekali. Adapun firman Tuhan yang menjadi khotbah di ibadah ini kami ambil dari Matius 28 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan nyata kita, ketika berhadapan dengan kematian, kehilangan seorang di antara keluarga kita, biasanya kita akan menangis. Kenapa orang menangis saat kehilangan keluarga? Karena anggapan kita bahwa kematian itu merupakan akhir dari segalanya. Tapi melalui khotbah kita pada pagi hari ini, mengajari kita bahwa kematian bukan akhir daripada segala-galanya. Setelah kebangkitan Kristus, kita belajar bahwa kebangkitan adalah awal pengharapan yang baru bagi setiap orang percaya. Karena sesungguhnya yang mati itu akan dibangkitkan kembali di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, kubur telah kosong, Yesus telah bangkit. Jadi kebangkitan Kristus adalah dasar iman dan harapan kita. Kubur yang kosong adalah tanda bahwa maut telah dikalahkan dan hidup baru tersedia bagi setiap orang percaya. Ada 3 poin penting yang mau diajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Poin pertama yaitu kubur kosong membawa pengharapan yang baru. Di ayat 6 kita melihat tadi dikatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Dunia menawarkan banyak pengharapan palsu, saudara-saudara. Tapi kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan sejati, memberikan hidup yang kekal, memberikan pengampunan dosa dan kekuatan untuk menghadapi masa depan dan masa kini. Kubur kosong adalah bukti bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya, tapi merupakan awal kehidupan baru bagi orang percaya. Saudara-saudara, apakah dalam kehidupan kita saat ini kita merasa sedang berada di titik terendah dalam kehidupan kita? Ketika engkau merasakan itu, kita harus pahami dan kita harus dikuatkan bahwa
Yesus telah bangkit, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk memberikan harapan baru kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi tugas kita adalah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh punya pengharapan yang baru di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan ketakutan. Ayat 5 tadi ketika kita baca, malaikat itu berkata, jangan takut. Kenapa? Karena ketakutan adalah reaksi manusiawi. Setiap orang punya ketakutannya sendiri, apalagi menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dengan kekuatan, dengan pikiran kita. Tapi kebangkitan Yesus membawa kita sukacita, peneguhan iman dengan berkata, aku sudah menang. Kamu tidak perlu takut. Jadi dalam menghadapi masa-masa yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita, dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kesulitan, penyakit, kehilangan orang yang kita kasihi, bahkan kesulitan ekonomi, tidak perlu membuat kita takut. Kita bisa tenang karena Yesus sudah hidup. Dia yang memberikan pengharapan kepada kita. Dia yang memberikan peneguhan kepada kita untuk tidak perlu takut, namun senantiasa berserah kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, tentu dengan usaha-usaha yang baik yang boleh kita lakukan. Karena orang yang percaya itu akan punya pengharapan, akan punya tindakan yang baik, akan punya sikap yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Jadi ketidaktakutan itu harus diikuti oleh tindakan-tindakan yang positif di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kebangkitan Yesus mendorong kita untuk bertindak. Segeralah pergi dan katakan kepada murid-murid. Itu kata malaikat itu. Saudara-saudara, apa artinya? Artinya Injil kebangkitan bukanlah hanya untuk dirayakan saja. Ketika kita merayakan Paskah hari ini, bukan untuk dirayakan saja, tapi untuk boleh dibagikan di tengah-tengah kehidupan kita. Perempuan-perempuan itu menjadi saksi pertama. Mereka pergi dengan takut dan sukacita yang besar. Saudara-saudara, walaupun mereka mengalami ketakutan, tapi ada sukacita yang besar. Kenapa? Karena berita tentang kebangkitan itu. Bahkan sukacita mereka mengalahkan rasa ketakutan yang ada. Setiap kita adalah utusan kebangkitan. Lewat perkataan, lewat kasih, dan lewat segala aspek kehidupan kita. Kita membawa kabar baik ke lingkungan di sekitar kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang kebangkitan Yesus yang bisa menjembatani pemahaman kita bagaimana kita memahami tentang kebangkitan Kristus. Di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66, waktu Yesus dikuburkan, para imam dan orang Farisi meminta kuburnya dijaga, bahkan dimateraikan, saudara-saudara. Mereka berpikir bahwasanya kebangkitan itu bisa dicegah dengan batu, dengan materai, dan dengan penjagaan tentara yang begitu ketat. Tapi kebangkitan Yesus tidak bisa dihentikan oleh kekuatan manusia. Apa artinya? Sama seperti tidak ada yang bisa menghalangi Yesus bangkit. Tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan atas kehidupan kita. Asal kita percaya
dan selalu taat kepada-Nya. Untuk itu saudara-saudara, melalui khotbah ini mengajak kita bagaimana kita memahami tentang kebangkitan Yesus. Apakah kita sudah hidup dalam kuasa kebangkitan itu? Apakah kita masih tetap dalam ketakutan, tetap dalam trauma, tetap dalam kondisi yang membayang-bayangi masa-masa lalu kita karena kita telah pernah gagal. Tapi melalui khotbah kita ini, mari kita hilangkan rasa ketakutan kita. Kita hilangkan rasa trauma kita. Bahkan biarlah iman percaya kita membawa sesuatu yang hidup dari yang sudah mati. Artinya punya pengharapan di dalam kuasa kebangkitan itu. Hari ini mari kita tinggalkan kubur masa lalu kita. Bangkitlah bersama Kristus. Mari kita menjadi saksinya di dunia yang penuh kegelapan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengabarkan tentang kebangkitan Kristus. Kubur telah kosong, Yesus telah bangkit. Biarlah kami semuanya dibangkitkan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang dengan setia boleh mendengarkan channel YouTube ini. Kami tetap meminta kita boleh like, subscribe, bahkan share video ini untuk memberkati banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.